Selamat datang pemirsa. Kali ini saya akan share desain rumah berdasarkan request penonton, yaitu rumah yang berada di lahan dalam gang, di mana ukuran lahannya yaitu 6 dikali 8 meter. Untuk Anda yang ingin request seperti yang lainnya, komen saja di bawah. Jika beruntung, request Anda bisa terpilih untuk video selanjutnya. Ini adalah desain rumah 2 lantai, dengan ukuran bangunan yaitu 6 dikali 7 meter. Jadi, ada jarak 1 meter antara dinding rumah dengan pagar, di mana jarak 1 meter tersebut dimanfaatkan untuk taman kecil. Taman tersebut berukuran 3 dikali 1 meter. Pada posisi lain halaman depan terdapat motor port. Ukurannya yaitu 3 dikali 2,5 meter. Ukuran tersebut sudah termasuk tangga untuk akses ke dalam rumah. Motor port ini bisa menampung hingga 2 unit sepeda motor. Begitu masuk rumah, kita akan disambut dengan foyer. Foyer ini berukuran 2 dikali 2,5 meter. Pada area ini, Anda bisa menempatkan rak sepatu. Dan pada malam hari, ruangan ini bisa digunakan sebagai tempat motor. Jadi, jika lingkungan di tempat Anda tidak aman, foyer ini bisa digunakan untuk menyimpan motor pada saat malam hari. Lanjut kita ke ruang berikutnya. Terdapat powder room atau toilet tamu. Ukuran powder room ini yaitu 1 dikali 2,5 meter. Karena ruangan ini tidak dipakai untuk keperluan mandi, jadi powder room ini tidak menggunakan keramik dinding yang tinggi, di mana keramik dinding hanya setinggi 1,2 meter. Rumah ini tidak terdapat ruang tamu, jadi hanya terdapat ruang keluarga saja. Dan jika Anda menginginkan adanya ruang tamu, Anda bisa mengubah powder room dan foyer menjadi ruangan tamu. Di mana jika foyer dan powder room disatukan akan menjadi ruangan dengan luas 3 dikali 2,5 meter. Dengan ukuran tersebut, saya pikir cukup untuk sebuah ruang tamu. Lanjut kita ke ruang utama. Ruangan ini terdiri dari dapur, ruang makan, dan ruang keluarga, di mana ukuran ruangan ini yaitu 3 dikali 7 meter, dengan ketinggian plafon 3 meter. Area ruang keluarga akan terlihat lebih luas, dikarenakan bukaan jendela yang besar. Selain itu, dengan adanya bukaan jendela yang besar, membuat ruangan ini tidak akan kekurangan cahaya alami di siang hari. Dengan begitu, rumah ini tidak perlu menyalakan lampu di siang hari, sehingga konsumsi daya listrik akan lebih hemat. Ruang keluarga ini juga bisa ditempatkan sofa dengan kapasitas yang cukup banyak, sehingga ruangan ini akan sangat nyaman untuk berkumpulnya anggota keluarga. Selain itu, dengan perpaduan cat dinding warna putih, membuat ruangan ini terkesan minimalis namun tetap elegan. Lanjut kita ke area makan. Pada ruangan ini terdapat meja makan dengan kapasitas 4 orang, di mana ukuran meja makan ini yaitu panjang 140 cm serta lebar 80 cm. Meja makan ini dilengkapi 2 buah lampu gantung, yang akan membuat tampilan rumah ini lebih estetis. Lanjut kita ke area dapur. Dengan lebar ruangan 3 meter, menjadikan rumah ini bisa ditempatkan kitchen set dengan ukuran yang tidak terlalu kecil, di mana area dapur ini masih bisa ditempatkan perabotan yang dibutuhkan, seperti microwave, kulkas, kompor 2 tungku, cooker hood, serta kitchen sink. Selain itu, dapur ini juga dilengkapi dengan tempat penyimpanan yang cukup banyak. Dan pada bagian kanan kitchen sink, terdapat bukaan jendela untuk ventilasi udara tambahan. Lanjut kita ke servis area. Ruangan ini berukuran 3 dikali 1 meter. Pada bagian atas mesin cuci bisa ditempatkan kabinet untuk penyimpanan deterjen ataupun sabun cuci lainnya. Terdapat space atau ruang kosong yang terletak di bawah tangga. Ruang tersebut bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan barang yang jarang digunakan, ataupun bisa digunakan sebagai penyimpanan alat kebersihan. Dinding ke arah taman belakang dipadukan dengan roster beton, yang akan membuat sirkulasi udara tetap lancar,
namun tetap meminimalisir cipratan air hujan. Pada bagian belakang rumah terdapat ruang terbuka berukuran 3 x 1 meter yang digunakan sebagai taman belakang. Jadi walaupun di bagian kiri, kanan, dan belakang terdapat rumah tetangga, rumah ini akan tetap mendapatkan sirkulasi udara dan cahaya yang cukup. Jadi, selain hemat energi, rumah ini juga tidak akan terasa pengap ataupun mendapati suhu ruangan yang panas karena kurangnya sirkulasi udara. Sebelum lanjut ke lantai 2, jangan lupa subscribe. Dan jika video ini mungkin bermanfaat bagi orang lain, Anda bisa share video ini. Lanjut kita ke lantai 2, dengan melewati tangga dengan lebar anak tangga 90 cm, tinggi anak tangga 17 cm, serta kedalaman pijakan anak tangga 28 cm. Dengan ukuran tersebut, tangga ini akan sangat nyaman untuk digunakan, karena ukuran tersebut adalah ukuran standar sebuah tangga rumah pribadi. Lanjut kita ke kamar tidur ke-1. Walaupun dengan ukuran lahan yang terbatas, tapi rumah ini memiliki ukuran kamar tidur anak yang tidak terlalu kecil, di mana ukuran kamar anak ini yaitu 3 x 3 meter. Kamar ini terdapat bukaan jendela yang besar untuk memaksimalkan pencahayaan alami serta sirkulasi udara. Dan untuk penempatan furniturnya, kamar ini ditempatkan tempat tidur single size. 1 unit bedside table, meja belajar, lemari pakaian, dan kabinet untuk tempat penyimpanan tambahan. Kamar ini juga bisa menggunakan tempat tidur yang berukuran lebih besar, contohnya double size, di mana perbedaan lebar tempat tidur single size dan double size yaitu 30 cm. Lanjut kita ke kamar tidur utama. Kamar tidur utama berukuran 3 x 4 meter, dengan ketinggian plafon 3 meter. Dengan ukuran yang lebih besar dari kamar anak, membuat kamar utama ini bisa ditempatkan tempat tidur yang jauh lebih besar, yaitu tempat tidur queen size, tempat tidur yang berukuran lebar 160 cm serta panjang 200 cm. Karena kamar ini digunakan untuk 2 orang, jadi kamar ini ditempatkan 2 unit bedside table. Untuk bukaan jendelanya, kamar ini juga terdapat bukaan jendela yang besar untuk memaksimalkan sirkulasi udara dan cahaya. Dan untuk lemari pakaian, sama seperti kamar anak, yaitu lemari pakaian dengan penggunaan pintu geser. Dengan penggunaan lemari pakaian pintu geser akan menghemat space di dalam kamar. Lalu lanjut kita ke kamar tidur terakhir, yaitu kamar tidur anak kedua. Kamar ini memiliki ukuran yang sama seperti kamar tidur anak ke-1, yaitu 3 x 3 meter. Dan untuk penempatan furniturnya juga sama, seperti tempat tidur single size, bedside table, meja belajar, lemari pakaian, dan kabinet untuk tempat penyimpanan tambahan. Namun yang membedakan kamar anak ke-1 dan kamar anak kedua yaitu dari ukuran bukaan jendelanya, di mana kamar anak kedua ini memiliki bukaan jendela yang lebih kecil. Dengan ukuran jendela kamar ini yaitu lebar 80 cm serta tinggi 120 cm. Dan bagian terakhir dari rumah ini yaitu kamar mandi. Kamar mandi ini berukuran 3 x 1 meter. Dengan ukuran tersebut, kamar mandi ini bisa ditempatkan wastafel, kloset duduk, serta shower. Kamar mandi ini juga terdapat bukaan jendela yang berukuran 60 x 40 cm. Bukaan jendela tersebut berfungsi untuk sirkulasi udara dan cahaya. Untuk estimasi biaya pembangunan rumah ini yaitu sekitar 220 juta sampai 260 juta rupiah. Biaya pembangunan tersebut yaitu biaya material sama biaya tukang, tapi belum termasuk interior sama furnitur. Dan perlu Anda ketahui, perkiraan tersebut berdasarkan perhitungan kasar. Jadi pada realisasinya bisa lebih murah lagi atau bahkan lebih mahal.
Desain rumah di channel ini dibuat sebagai inspirasi untuk yang membutuhkan. Dan jika Anda hendak membangun rumah dengan menggunakan desain di channel ini, harap konsultasikan dengan arsitek maupun tukang. Karena desain rumah di channel ini masih banyak kekurangan. Sekian desain rumah kali ini, terima kasih sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di lain kesempatan.